Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Herwin Hamzah. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga teman, sahabat, handai tolan, para YouTuber senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang indah ini, semoga kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Indahnya pemandangan yang luas membentang, berbagai tumbuhan, sawah-sawah yang menghijau, indahnya langit pagi, cerahnya sinar matahari yang berkilau. Masya Allah, segala puji bagi Allah atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, dimanapun Anda berada, ini adalah nasihat-nasihat terbaik yang bisa kita ambil ibrah pelajaran dari orang-orang terdahulu, para salafus soleh, generasi-generasi para nabi, generasi para sahabat, generasi salafus soleh yang Masya Allah, yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dari kemuliaan sifat-sifat mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh jika seorang imam seperti Imam Syafi'i yang banyak hafal Al-Quran dan hadis Nabi, dia begitu merasa sedih, dia merasa berdosa, merasa bersalah karena tidak sengaja melihat betis seorang gadis yang tersingkap. Rasa bersalahnya menjadikan dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita yang pandangan mata kita setiap hari melihat mata ini dengan penuh dosa, baik kita melihat secara langsung maupun kadang kita melihat mata ini dari sosial media, pandangan-pandangan haram yang menyelimuti kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, dimanapun Anda berada, sungguh jika sekelas Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah, Khalifah Rasyidin yang kedua, begitu merasa berdosa, merasa bersalah karena dia telat sholat asar berjamaah bersama Rasulullah SAW di takbiratul ihram pertama, sehingga dengan merasa bersalahnya Umar membebaskan kebun-kebunnya, karena kebunnya itulah yang menyebabkan dia terlena. Dia senang melihat kebunnya yang ketika itu sedang panen berbuah kurma yang begitu lezat, yang begitu lembut, yang begitu enak untuk dimakan. Karena kelalaiannya, Umar bin Khattab merasa bersalah, merasa berdosa kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka Umar sedekahkan semua kebunnya untuk kaum muslimin. Begitulah menghujam di dalam diri Umar bin Khattab perasaan bersalah, lalai karena tertinggal sekali saja pada saat takbiratul ihram pertama. Lantas bagaimana dengan kita yang sering kita tertinggal sholat kita? Bukan hanya sekali, bukan hanya takbiratul ihram, kita sering telat. Bahkan kita berhari-hari sholat kita telat, berbulan-bulan, tidak merasa bersalah, tidak merasa itu adalah sebuah perbuatan dosa. Betapa lemahnya diri kita ini, saudaraku. Dan ada sebagian kaum muslimin yang merasakan tidak merasa bersalah dengan dia tidak melaksanakan sholat. Dia biasa saja kalau dirinya tidak sholat. Padahal demi Allah, sekalipun dia seorang muslim, kalaulah dia tidak melaksanakan sholat, tidak takut kepada Allah, tidak merasa bersalah, dirinya akan dibakar oleh gejolak api neraka yang membara, yang berkobar-kobar. Betapa lemahnya kita. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kalau sekelas Urwah bin Zubair, sahabat Nabi, dia begitu khusyuk dengan sholatnya ketika
pisau bedah mengamputasi kakinya. Maka Urwah tidak merasakan sedikit pun potongan demi potongan dagingnya yang lembut. Dia begitu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita? Ketika kita sedang sholat, baru seekor nyamuk menghampiri atau seekor semut, kita sudah merasa resah, langsung bubar, buyar khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering ketika kita sholat, kita tidak tahu sudah rakaat yang keberapa. Apa yang kita baca, pikiran kita melayang kemana-mana, tidak fokus kepada Allah. Sungguh saat yang sangat membuat hati kita resah. Kita tidak tahu sudah rakaat berapa kita sholat. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kalau saja istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, si Sofiyah si pendek, maka air lautan berubah warnanya, kata Rasulullah SAW. Padahal Aisyah tidak sengaja, hanya ingin mengatakan, menunjukkan bahwa Sofiyah itu memang pendek. Tapi kata Rasulullah, wahai Aisyah, sesungguhnya kata-katamu bisa merubah air lautan. Lantas bagaimana dengan kita yang sering merasa lebih baik dari orang lain, merasa kita lebih soleh dari orang lain, menjelekkan orang lain, mengatakan dia salah, dia bid'ah, dia ini dan itu, ustadz ini bid'ah, ustadz itu bid'ah, ahli bid'ah. Merasa seolah-olah dia sudah menjadi ahli surga. Saudaraku, dimanapun Anda berada, bagaimana dengan kita yang setiap hari menjelek-jelekan istri kita, suami kita, ibu kita, mertua kita, adik, kakak, tetangga, teman, bahkan ulama-ulama, bahkan di sosial media Nabi Allah dihina-hina. Tidakkah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku, dimanapun Anda berada, lihatlah bagaimana ketika Umar bin Abdul Aziz, ketika dia menjadi khalifah yang kelima dari keturunan Umar bin Khattab, dia begitu gemetar ketika anaknya atau istrinya mengajaknya berbicara di sebuah rumah, di rumahnya, di sebuah kantor tempat beliau sebagai khalifah. Maka Umar bin Abdul Aziz bertanya, untuk apa kamu berbicara? Apakah keperluan untuk pribadi atau untuk keperluan negara? Umar bin Abdul Aziz begitu gemetar ketika anaknya tahu untuk urusan pribadi. Lantas bagaimana dengan kita yang memakai fasilitas kantor, yang memakai fasilitas negara, bangga memakai plat merah, tidak merasa berdosa, seolah-olah negara ini milik kalian semua. Kemudian kalian berlaku zalim terhadap rakyat. Astagfirullahaladzim. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, lihatlah bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika beliau masih usia sangat kecil, usia sangat dini, ketika melihat ibunya di dapur memasak dengan tungku, dia melihat kobaran api di api tungku itu, hatinya bergemuruh, bergetar ketakutan. Dia langsung menangis takut kepada Allah. Sampai ibunya mengatakan, ada apa wahai Umar? Sesungguhnya aku takut dengan api ibu, dengan api neraka jahanam. Api tungku yang aku lihat saja begitu mengerikan, apalagi api neraka jahanam. Masih kecil, masih belum dewasa, tapi pikirannya sudah melampaui orang-orang dewasa. Bergetar, bergemuruh. Atas bagaimana dengan saya, dengan Anda semua? Kita sering menyalakan gas api, korek. Kita sering menyalakan kompor gas ketika tidak ada perasaan kita sedikit pun gemetar, bergemuruh jiwa kita. Tidak ada rasa takut kita ketika kita melihat api yang menyala-nyala. Bukan hanya itu, bukan hanya kita takut ketika kita melihat api, tapi kita tidak takut ketika kita banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak takut ketika kita tidak sholat. Kita tidak takut kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran. Kita tidak takut kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan kemarin. Siapalah kita? Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, ulama bukan. Tapi kenapa kita tidak ada rasa takut? Sebagaimana para salafus soleh yang begitu ketakutan bergetar hatinya. Masih banyak di antara kita yang melalaikan sholat, tidak merasa berdosa. Pada demi Allah, sekalipun kita seorang muslim, kalau kita tidak melaksanakan sholat, pasti akan celaka. Jangankan tidak sholat, lalai saja dalam sholat. Fawailun lil musallin, celakalah orang yang lalai dari sholatnya, menunda-nunda waktu sholat. Sholatnya tidak fokus kepada Allah, pikirannya kemana-mana melayang-melayang. Atas bagaimana dengan kita yang tidak sholat? Astagfirullah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sifat-sifat mulia para nabi, para sahabat nabi, para salafus soleh, para imam, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang amat sangat takut kepada Allah, bisa menjadi pelajaran bagi kita agar kita bisa mencontoh mereka, menauladani mereka. Mudah-mudahan dengan kita mencontoh mereka, Allah anugerahkan kasih sayang Allah kepada kita, rahmat Allah, ampunan Allah, dan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya kita kepada Allah, air mata yang tumpah ke bumi ini insya Allah akan mampu meredam gejolak api neraka jahanam. Mudah-mudahan tausiah singkat yang sederhana ini bermanfaat buat saya dan buat Anda semua. Kalau menurut Anda channel YouTube Herwin Hamzah ini bermanfaat, bantu support dengan subscribe dan di-share kepada teman, sahabat, handai tolan. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari saya, Muhammad Herwin Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.